Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, Allah yang menyertai kami dengan Roh Kudus, inilah anak-anak-Mu yang pada saat ini rindu mendengarkan sapaan Tuhan. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami supaya melalui firman-Mu itu kami dapat merefleksikannya bagi kehidupan kami pada saat ini. Hamba-Mu yang hendak membawakan firman penuh dengan kelemahan, biarlah Roh-Mu sendiri yang memampukan Ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, refleksi atau renungan pada saat ini saya beri judul Bersyukur dan Bersyukur. Dan itu didasari pada firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 35 bagian B. Lukas 6 ayat 35 bagian B yang begini bunyinya. Sebab Ia, Tuhan, baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saya ulangi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang gelandangan diundang dalam sebuah pesta oleh seorang dermawan. Ia diberi ganti pakaian yang cukup bagus dan pantas untuk perjamuan itu. Dan dia mengatakan, wah pakaian ini cukup enak, pas di badan saya. Tapi sayang, coraknya bergaris-garis dan warnanya saya agak kurang suka. Saat makan sup pembuka, ia memberi komentar, sup ini cukup lezat, tetapi sayang terlalu banyak merica. Akan lebih lezat bila ditambahkan bawang goreng. Kemudian ketika diberikan semur daging, dia mengatakan semurnya lezat sekali, tetapi sayang dagingnya agak terlalu keras. Kemudian ketika makan es krim, ia juga mengatakan bahwa es krimnya enak sekali, tetapi sayang tidak ada rasa duren. Saudara-saudara sekalian, rasanya konyol sekali komentar-komentar gelandangan itu. Sungguh ia tidak tahu diri dan tidak berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dermawan itu. Tetapi saudara-saudara, kalau dipikir-pikir, bukankah kita juga kadang bertindak demikian? Sering komplain, tidak tahu berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Misal, dengan menyisakan makan siang kita dengan berbagai alasan. Nasinya keras, sayurnya kurang garam, atau alasan-alasan yang lain. Atau mungkin mengatakan saya sudah kenyang dan makanannya sudah dingin. Saudara-saudara, pernahkah kita mengingat bagaimana petani berjuang keras menanam padi? Dia bangun pagi-pagi, pergi ke sawah, mengairi sawahnya. Dia harus melakukan tindakan supaya tidak ada hama, tidak ada rumput-rumput yang mengganggu tanamannya. Dia tekun, ia memberi pupuk, biar hujan, biar panas. Dan kadang-kadang
tanaman terkena hama, tetapi petani itu tidak pernah mengeluh. Ia terus berjuang, ia terus bekerja, dia mengorbankan dirinya supaya mendapatkan hasil panen yang baik. Apakah kita juga mengingat bagaimana istri atau suami atau ART kita yang sudah menyediakan masakan untuk kita? Ia penuh perjuangan. Ia harus berbelanja ke pasar, mungkin harus panas-panas naik angkot, dan mungkin juga melihat harga-harga di pasar sangat mahal. Kemudian dia pulang, harus memasaknya, berdiri sepanjang hari, menyediakan makanan di dapur untuk kita nikmati. Dan kita hanya tinggal duduk manis, menyuap makanan itu untuk kita nikmati. Saudara-saudara, banyak orang lupa bersyukur pada saat tengah dilingkupi kebahagiaan. Sebaliknya, mereka mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan ketika hal buruk menimpa mereka. Tidak jarang orang menganggap dirinya terlalu baik dan saleh, sehingga tidak pantas mengalami penderitaan tertentu. Mungkin hatinya mengatakan, saya sudah melayani Tuhan luar biasa, tetapi kenapa sakit ini menimpa saya? Saya sudah berkorban, sudah memberi persembahan banyak kepada gereja dan di dalam pelayanan. Tetapi mengapa usaha saya gagal, dan seterusnya, dan sebagainya. Saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi diri agar kita mampu bersyukur dan bersyukur di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami. Saya kira satu hal yang harus kita ingat, bahwa dengan kita menyadari bahwa kita diberi anugerah oleh Tuhan karena kebaikannya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan. Ia, di dalam bacaan kita tadi, ia baik kepada semua orang. Bahkan Tuhan baik kepada orang yang jahat sekalipun. Kasih-Nya diberikan kepada setiap orang. Pengorbanan Tuhan Yesus diberikan untuk menyelamatkan semua orang. Yesus sudah mengalami begitu banyak derita dan bahkan sampai mati untuk menebus kita dari dosa-dosa. Kesadaran ini mestinya yang terus ada di dalam diri kita, mendorong kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur di dalam kehidupan kita. Dan dengan menyadari berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan itu, hendaknya kita juga lalu kemudian terdorong juga untuk murah hati, untuk mau berbaik hati kepada setiap orang yang kita jumpai. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita mampu terus bersyukur dan bersyukur di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau melalui Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau telah menebus kami dari dosa. Engkau telah menyelamatkan kami dari kebinasaan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan itu. Dan syukur kami itu juga kami nyatakan kepada setiap orang yang kami jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Setiamu Tuhanku, tiada
Bapak Ibu, nanti di akhir doa syafaat sebelum doa Bapa kami, diberi waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, mendoakan dalam doa-doa yang belum kita sebut untuk kehidupan dan pelayanan kita yang membutuhkan dukungan doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap puji syukur serta terima kasih atas karunia yang begitu indah di pagi hari ini, atas segala pemeliharaan, perlindungan serta penyertaan Tuhan sehingga kami boleh Tuhan izinkan berkumpul di ruang virtual ini dalam persekutuan ibadah doa Sabtu pagi. Walaupun kami saat ini ada di rumah kami masing-masing, kami tetap sehati dan sepikir bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Bapa yang sangat baik, kami menyadari bahwa kami ini sesungguhnya tidak layak oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Namun di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menyampaikan doa syafaat kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, baik yang sedang menjalani pengobatan maupun dalam proses pemulihan kesembuhan. Kami berdoa bagi Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Josunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Susilowati, Ibu Deliana Estobing, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Sutini, Bapak Novan Renatal, Ibu Diana Muda Krisarjono, Bapak Suyitno, Ibu Sondang Siregar, Ibu Ati Suprapti Ningsih, Bapak Petrus Tribowo. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara keluarga jemaat GKJ Ebenezer, Bapak Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Ruminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari, Bapak Bambang Winada. Kami juga membawa dalam doa untuk orang tua kita, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah, Ibu Sunarsi, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani, Bapak Sudono, dan Bapak S. Parmun. Bapak, mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu oleh karena keterbatasan kami. Namun kami percaya Tuhan tahu semuanya, dan kami mengimani bahwa tangan Tuhan akan tertumpang untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Tuhan berkenan mengangkat semua penyakitnya karena kami percaya penuh bahwa Tuhanlah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Kami juga yakin melalui sarana makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan itu yang akan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapa yang maha mulia, kami membawa dalam doa bagi orang-orang tua kami, eyang-eyang kami, para adiuswo. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan kesehatan, semangat, sukacita bersama keluarga. Tuhan juga berkati anak-anaknya, menantu dan cucu-cucu agar senantiasa menjadi penyemangat dan penghibur, juga pendamping yang setia dan penuh kasih bagi orang tua dan eyang-eyangnya. Bapa yang maha pemurah, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, membuka usaha baru dan berjuang memperoleh penghidupan yang lebih baik, mengingat situasi saat ini yang masih belum kondusif. Tolong Tuhan beri mereka ketekunan, kesabaran dan keikhlasan serta ketaatan untuk dapat menjalankan semuanya ini dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala usahanya. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sangat merindukan atau menanti buah hati keturunan dalam perkawinannya. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka sehingga dengan kesabaran dan ketekunannya untuk dapat berdoa, berpengharapan serta memohon anugerah-Mu untuk mendapatkan keturunan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, pemuda-pemudi yang sedang berupaya mencari teman
atau pasangan hidup, Tuhan Engkau berkenan menguatkan iman mereka agar mereka semua senantiasa hanya berharap dan senantiasa mohon tuntunan kepada Tuhan sehingga mereka mendapat pasangan hidup yang seiman dan seturut kehendak Tuhan. Saat ini kami membawa dalam doa untuk anak-anak sekolah dalam memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tuhan tolong mampukan anak-anak-Mu untuk tetap semangat dan bertanggung jawab dalam belajarnya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tercapai apa yang dicita-citakan. Bapa yang penuh kasih, kami juga membawa dalam doa untuk pergumulan yang ada di kehidupan keluarga kami masing-masing. Mungkin komunikasi antar pasangan atau keluarga kurang baik atau harmonis, kesulitan perekonomian, sedang berupaya mencari pekerjaan, menanti keturunan, mencari pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak kami. Bapa, kami percaya pergumulan yang boleh terjadi ini mengajar kami untuk sabar, bijaksana, serta senantiasa taat dan berserah kepadamu. Karena kami yakin bersama Tuhan segala pergumulan kami dapat kami lalui. Kami juga membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Tuhan berkati dan berikan mereka sukacita dalam mensyukuri berkat Tuhan dengan bertambahnya usia ini. Bapa yang sangat baik, kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Ebenezer. Tuhan mampukan untuk dapat menjalankan visi dan misinya dan dapat menjalankan semua program yang tersusun dengan baik dan benar. Kami serahkan para pelayan dan hamba Tuhan, Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia Atatesia Yuana Marta, seluruh penetua dan diaken, pengurus komisi badan dan wilayah, serta pegawai gereja. Tuhan berikan mereka kekuatan, lengkapi dengan hikmat bijaksana, serta Tuhan mampukan untuk dapat mengelola gerejamu dan membimbing jemaatnya sesuai kehendak Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah umum, pemuda remaja, dan sekolah minggu. Mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan saja, sehingga semua peribadahan ini dapat berjalan dengan baik dan seluruh jemaatmu semakin dikuatkan dan semakin tumbuh imannya di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Bapa yang sangat baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. 31 tahun gereja kami GKJ Ebenezer Engkau sertai, Engkau berkati di dalam segala pertumbuhan gereja kami. Tuhan sendiri yang akan memakai gereja kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa, kami membawa dalam doa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan. Kiranya Tuhan yang memampukan dan menolong gereja-gereja ini untuk dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar. Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkenan tumpang tangan untuk bangsa Indonesia ini untuk dapat menolong dan melepaskan dari segala bencana musibah apapun yang ada saat ini. Baik itu bencana alam, pandemi COVID-19, hepatitis, hoak, provokator, konflik. Tuhan, jadikanlah bangsa kami ini bangsa yang bersih, bangsa yang sehat, aman, tentram, dan damai. Tuhan juga berkenan mengurapi seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu berpikir positif dan bijak, serta taat akan aturan, dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, hidup rukun, saling menghormati, menghargai, toleransi satu dengan yang lain. Dan terkhusus kami serahkan seluruh pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat yang tertinggi, presiden dan jajarannya, sampai tingkat yang terbawah. Tuhan urapi, lengkapi dengan roh hikmat bijaksana, pemikiran yang baik dan positif, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, namun memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan.
Bapa yang Maha Kasih, begitu banyak doa-doa yang kami haturkan ke hadirat-Mu. Oleh karena itu, perkenankanlah pada saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, keadaan kami masing-masing yang saat ini kami hadapi. Kami sudah berdoa dan Tuhan telah mendengarkannya, walaupun masih banyak yang akan kami sampaikan segala pergumulan kami. Tetapi karena keterbatasan kami yang tidak mampu untuk mengutarakan seluruhnya, namun kami percaya Tuhan Maha Kasih dan Maha Tahu akan segala kebutuhan kami. Inilah doa kami yang kurang sempurna. Kami naikkan ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.